masih berbicara soal rezeki. Karena di dunia ini kita tahu bahwasannya ada 3 jenis rezeki. Pertama, rezeki yang sudah dijamin beliau. Jadi tanpa minta pun kita akan diberi. Kedua, ada rezeki yang harus kita jemput. Dalam artian untuk bisa mendapatkannya kita harus melangkah, melakukan sebuah upaya agar bisa mendapatkan rezeki itu. Yang ketiga adalah rezeki yang diantarkan. Nah, ini yang enak. Karena apa? Kita tinggal menunggu saja. Nanti rezekinya akan ada yang membawakan, ada yang mengantarkan. Salam bercahaya Bapak Ibu, sahabat dimanapun berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya kembali sekedar untuk berbagi cerita yang sekiranya jika ini tepat, jika ini baik, Bapak Ibu bisa pakai dalam keseharian. Untuk apa? Untuk menata kembali kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari demi mendapatkan sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Masih berbicara soal rezeki. Karena di dunia ini kita tahu bahwasannya ada 3 jenis rezeki. Pertama, rezeki yang sudah dijamin beliau. Jadi tanpa minta pun kita akan diberi. Kedua, ada rezeki yang harus kita jemput. Dalam artian untuk bisa mendapatkannya kita harus melangkah, melakukan sebuah upaya agar bisa mendapatkan rezeki itu. Yang ketiga adalah rezeki yang diantarkan. Nah, ini yang enak. Karena apa? Kita tinggal menunggu saja. Nanti rezekinya akan ada yang membawakan, ada yang mengantarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita di dunia ini sebenarnya lebih cenderung akan mendapat rezeki yang mana? Yang jelas yang pertama, rezeki yang dijamin sudah pasti kita selalu dapat. Nah, contoh rezeki yang dijamin itu apa? Ya, kita setiap hari kita bisa bernapas, bisa menghirup oksigen tanpa harus bayar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita bernapas dalam keseharian dan kita harus beli oksigen, sejak lahir sampai sekarang sudah berapa duit dihabiskan? Untuk apa? Untuk bisa hidup, untuk bisa bernapas, karena kita harus beli oksigen. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan jaminan rezeki. Itu salah satunya, contoh tadi, kita bisa bernapas, memakai oksigen tanpa harus bayar. Nah, yang kedua, rezeki yang harus kita jemput. Pengalaman saya pribadi, rezeki terbesar kita sebagai manusia, dalam hal ini adalah untuk mewujudkan cita-cita dan impian. Itu adalah rezeki yang harus kita jemput. Dalam artian, untuk bisa mewujudkannya, untuk bisa mendapatkan rezeki itu, kita harus melakukan sebuah tindakan. Kita harus melakukan sebuah upaya nyata. Nah, sahabat Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita selama ini belum mendapatkan rezeki yang besar itu dikarenakan kita belum melangkah, belum bertindak menjemput rezeki itu. Yang kita lakukan hanya memohon pada Tuhan agar diberikan rezeki, tapi dalam dunia nyata kita sama sekali tidak melakukan upaya, tidak bertindak untuk mendapatkan hal itu. Nah, tentunya hal itu tidak seimbang. Bukankah Tuhan sudah menyatakan bahwasanya untuk dapat karunia yang utama dari beliau, kita harus meminta. Di samping kita meminta, kita harus melakukan upaya nyata, kita harus bertindak. Jadi harus seimbang antara rohani dan juga jasmaninya. Nah, dalam hal ini Titiang hanya ingin mengingatkan bahwasannya ketika Bapak Ibu sahabat semuanya punya cita-cita besar, punya impian besar, selain sudah taat dalam ibadah, taat dalam berbagi, yang terpenting harus selalu diingat adalah melakukan upaya nyata
berupaya yang sungguh-sungguh bertindak menjemput rezeki itu. Karena hanya dengan cara itulah kita dipantaskan semesta untuk bisa apa? Mewujudkan apa yang kita impikan, apa yang kita mohonkan selama ini. Gitu. Nah, ketiga adalah rezeki yang diantarkan. Bicara soal rezeki yang diantarkan, ya hampir semua juga menginginkan agar rezekinya selalu diantarkan. Tapi kalau itu terjadi, siklus perputaran di dunia ini tidak akan berjalan baik karena semua nunggu. Nah, contoh rezeki yang diantarkan adalah, pernahkah Bapak Ibu mengalami sebuah keadaan di mana Anda berpikir ingin sekali makan nasi goreng. Nah, lalu tiba-tiba temannya datang, sahabatnya datang bertamu membawakan Anda nasi goreng. Mungkin Anda pernah berpikir ingin sekali makan buah mangga. Tiba-tiba ada yang bertamu membawa buah mangga. Nah, itu contoh rezeki yang diantarkan. Nah, untuk bisa mendapatkan rezeki yang diantarkan ini, kita memerlukan tingkat kemurnian jiwa yang sangat tinggi. Dalam artian, kondisi jiwa yang betul-betul sudah penuh dengan rasa syukur, damai, tentram, dan harmonis. Nah, jika Bapak Ibu belum bisa mendapatkan rasa itu secara konsisten dan maksimal, saran saya, kangguin. Dapatkan rezeki dengan cara yang kedua, yaitu kita harus menjemputnya. Kita harus berupaya nyata, kita harus siap berkeringat dulu, siap melangkah. Seperti guru saya bilang, panjangkanlah kakimu kalau engkau ingin mendapatkan karunia semesta yang besar. Artinya apa? Kita harus mau bertindak sejauh manapun tidak apa-apa, karena hanya dengan cara itu kita dipantaskan Tuhan untuk menerima rezeki yang harus kita jemput itu. Nah, sahabat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi berbicara soal rezeki adalah topik yang sangat menyenangkan, enak diomongkan, tapi ketika mempraktekannya, Bapak Ibu harus betul-betul menyiapkan hati. Karena apa? Untuk mendapat hal yang besar itu perlu proses. Untuk mewujudkan sebuah impian tinggi, Bapak Ibu perlu perjuangan. Dan itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Perlu waktu 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan lebih. Intinya, yuk semangat, yuk berjuang, jemput rezeki Anda, karena Tuhan sudah menyediakan rezeki yang besar itu. Rahayu, salam jiwa tercerahkan dan hidup merdeka.